Halo, perkenalkan nama saya Venesia dengan NIM 220179060. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Big Data dari sebuah perusahaan atau institusi di dalam negeri Indonesia. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan apa itu Big Data. Nah, Big Data ini menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Istilah Big Data ini mengacu pada data yang sangat besar, cepat, atau kompleks, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Nah, tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama. Salah satu penjelasan paling mudah dimengerti tentang Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, Big Data ini bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. Nah, Big Data ini apakah penting? Nah, pentingnya Big Data ini sangatlah penting. Nah, karena tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengelola data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber maupun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kemudian selanjutnya adalah konsep Big Data. Nah, konsep Big Data ini terdapat 4 yang sangat penting, yaitu ada volume, variety, velocity, dan veracity. Nah, untuk volume itu ukuran data. Nah, maksudnya apa? Nah, ukuran data ini adalah peran penting dari volume. Nah, sesuai dengan namanya, nah, kita perlu memproses volume data yang cukup besar untuk Big Data. Nah, sebagai contohnya ini, sebuah organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, atau yang disebut dengan Internet of Things, peralatan industri, terus video, media sosial, dan banyak lagi. Nah, di masa lalu, mereka menyimpannya akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Danau Data dan Hadoop telah meringankan beban. Nah, selanjutnya adalah velocity. Nah, velocity ini adalah kecepatan perpindahan data dan penyusunan data. Nah, velocity di sini adalah kecepatan yang sangat cepat di mana data yang diterima dan atau mungkin langsung digunakan. Nah, biasanya kecepatan tertinggi aliran data langsung ke memori dibandingkan yang ditulis ke disk. Beberapa smart device yang menggunakan internet beroperasi dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real time. Nah, contohnya itu seperti dengan pertumbuhan IoT atau Internet of Things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat waktu. Seperti tag RFID, sensor, dan smart meter yang mendorong kebutuhan untuk menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian selanjutnya adalah variety, di mana jenis data yang tersedia. Nah, variety yang dimaksud di sini adalah berbagai jenis data yang tersedia, jenis data tradisional yang biasanya lebih terstruktur. Nah, di mana dengan ada semakin berkembangnya Big Data, ada juga data yang belum terstruktur. Nah, data yang belum terstruktur atau semi-struktur seperti teks, audio, dan video memerlukan waktu untuk diproses agar kita bisa tahu arti dari data-data ini. Kemudian selanjutnya adalah veracity. Nah, veracity ini seberapa jujur
ada tanda. Nah, Veracity ini menekan pada pengelolaan dan penanganan untuk suatu ketidakpastian yang melekat dalam beberapa jenis data. Veracity mengacu pada tingkat keandalan yang terkait dengan jenis tertentu dari data. Nah, selanjutnya adalah implementasi Big Data pada perusahaan atau institusi yang ada di Indonesia. Nah, implementasi Big Data dari perusahaan yang saya pilih adalah sebuah e-commerce, yaitu Zalora Indonesia. Nah, Zalora ini menggunakan Big Data pada perusahaannya untuk men-tracking pembelian. Nah, yang mereka dapatkan dari implementasi adalah memprediksi barang-barang yang dicari oleh pelanggan dan kemudian memberikan pilihan alternatif yang akan bermanfaat bagi kegiatan marketing di media sosial. Nah, selain itu, Big Data juga dimanfaatkan untuk melakukan tracking pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, salah satu contoh datanya itu adalah data yang mengungkapkan 40% pengunjung Zalora memanfaatkan jalur mobile untuk mengakses Zalora. Nah, dari hasil data ini membuat Zalora lebih memaksimalkan data tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan saya mengenai masa yang akan datang terhadap Big Data untuk sebuah perusahaan atau institusi yang dapat digunakan akan kebutuhannya apa saja. Nah, bagi saya, kesimpulan saya ini, Big Data ini merupakan inovasi bisnis bagi perusahaan atau institusi di masa depan. Nah, di mana Big Data dapat berguna sebagai sumber wawasan. Nah, sumber wawasan ini maksudnya adalah dengan melalui Big Data, ya perusahaan ini bisa belajar apa yang sedang diminati pelanggan, kemudian apa saja produk dan layanan jasa yang sudah tidak diminati oleh mereka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada dimanfaatkan secara offline. Nah, semoga di kedepannya ini Big Data itu bukan hanya dimanfaatkan secara online saja, dengan melihat dari data pencarian barang, jumlah klik, dan pembelian produk atau layanan jasa. Nah, namun Big Data juga dapat dimanfaatkan secara offline. Nah, sebagai contohnya adalah perusahaan besar di luar negeri seperti Amazon sudah lebih dahulu memperkenalkan strategi pengawasan di beberapa toko di seluruh dunia. Nah, Amazon ini memasang sensor dan akuator baru di setiap toko tersebut dan mulai mengumpulkan data terkait preferensi dan perilaku dari para konsumen. Nah, untuk selanjutnya adalah mengelola reputasi online. Nah, lalu ada yang namanya bahan bakar utama untuk penelitian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, AI atau kecerdasan buatan atau yang bisa disebut dengan artificial intelligence ini sangat memerlukan Big Data sebagai bahan utama mereka dalam mengembangkan AI. Nah, apapun model bisnis kita perlu memperkenalkan strategi akuisisi data yang efektif untuk meningkatkan kekuatan AI atau artificial intelligence. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya instrumen dan instrumen personalisasi. Nah, instrumen personalisasi ini adalah kayak pelanggan menjadi salah satu sumber utama keunggulan bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan jasa mereka secara online. Nah, personalisasi yang ditenagai oleh Big Data akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk mempertahankan konsumen dengan menawarkan produk, layanan jasa, dan fitur-fitur yang benar-benar dicari oleh para konsumen. Sekian penjelasan saya mengenai implementasi Big Data pada perusahaan atau instansi di Indonesia. Terima kasih.